Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Atifah. Dan aku Hilma, seperti judul video kita nih, yaitu makanan yang lezat, zat gizi makanan terjaga. Pada video kali ini kita akan sedikit mengupas materi nih. Setiap makhluk hidup tentunya butuh makan kan? Tahukah kalian sebenarnya apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Makanan merupakan sumber energi, contohnya karbohidrat dan lemak, sebagai pengatur proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh, serta sebagai sumber bahan pembangun sel-sel tubuh yang rusak dan mengganti dengan sel-sel yang baru, yaitu protein. Terakhir, sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit, contohnya vitamin dan mineral. Artinya, makanan punya peranan penting karena kandungan zat gizi di dalamnya. Tapi, tahu nggak sih bahwa proses pemasakan bisa mengurangi zat gizi yang terkandung di dalamnya? Atau bahkan menjadi membahayakan jika kita tidak tahu cara pengolahan yang baik. Hasil analisis memperlihatkan bahwa proses pemasakan bahan pangan dengan menggunakan panas menyebabkan penurunan kadar zat gizi dalam bahan pangan tersebut dibandingkan bahan mentahnya. Tapi bukan berarti kita tidak perlu memasak bahan makanan kita ya. Tinggi atau rendahnya penurunan kandungan gizi suatu bahan pangan akibat pemasakan tergantung dari jenis bahan pangan, suhu yang digunakan, dan lamanya proses pemasakan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak. Misalnya saja wortel, bayam, dan tomat. Proses pemasakan akan membantu pelepasan antioksidan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap tubuh. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana proses pemasakan yang paling baik agar zat gizi dalam makanan tidak ikut berkurang. Ada 4 cara loh, cara pemasakan yang baik. Pertama, proses panggang. Memanggang adalah cara memasak dengan suhu tinggi tanpa air, misalnya dengan oven. Memanggang terbukti lebih sehat karena pada proses ini minyak yang digunakan lebih sedikit loh. Metode ini juga masih digemari karena tidak mengurangi cita rasa pada makanan. Tapi kita perlu hati-hati agar masakan kita tidak hangus terpanggang karena nantinya makanan kita malah akan bersifat karsinogenik ya. Kedua, yaitu proses mengukus. Proses mengukus merupakan teknik memasak dengan menggunakan uap air. Proses ini diharapkan bisa menjadi alternatif cara memasak yang sehat nih. Karena mengukus akan membuat kandungan gizi makanan tetap terjaga. Kelebihan lain mengukus yaitu dapat menahan vitamin dan mineral pada bahan pangan agar tidak banyak mengalami kerusakan. Bahkan dapat melarutkan sebagian besar lemak yang terdapat pada bahan pangan tersebut. Di samping itu, mengukus juga akan membuat cita rasa makanan menjadi lebih enak dan memiliki aroma yang kuat. Sedikit tips untuk teman-teman, gunakan pengukus yang tertutup rapat ya, sehingga uap dapat memasak dengan efektif. Yang ketiga yaitu proses merebus. Merebus adalah teknik memasak menggunakan air panas dengan makanan terendam dalam air dan terjadi kontak langsung dengan air rebusan. Tips dalam merebus yang pertama, masukkan bahan makanan setelah air sudah mendidih dengan api kecil terutama untuk sayur atau stup buah. Yang kedua, suhu jangan terlalu tinggi. Ketiga, tidak terlalu lama dalam merebus. Yang keempat, tidak terlalu banyak air. Proses perebusan dengan menggunakan suhu yang tinggi dan waktu yang lama akan merusak kandungan zat gizi, menurunkan cita rasa makanan, merusak tekstur bahan makanan, serta merusak warna bahan makanan. Keempat, yaitu proses menumis. Penumisan adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak dan api yang besar dengan panas tinggi. Selain mudah dan cepat dilakukan, menumis dapat diterapkan pada segala bahan makanan. Proses ini termasuk ke dalam teknik memasak yang sehat loh, karena menumis dapat membuat antioksidan dalam sayuran tetap terjaga dan beta karoten lebih mudah terserap. Nah, sedikit tips saat menumis, gunakan minyak yang lebih sehat nih, contohnya minyak zaitun. Sekian materi dari kami, semoga ilmunya bermanfaat ya. Thanks for watching.